caddy ya di golf selama 9 tahun. Dan beliau adalah Ibu Yeni Suryani atau biasa dipanggil Jenny, Mbak Jenny ya. Sekarang mencapai posisi platinum dari benar-benar tidak ada pengalaman berbisnis sama sekali dari nol, tapi bermodalkan belajar dan mau fokus serta mau komitmen mengerjakan bisnis ini. Akhirnya berhasil mencapai posisi bergengsi yaitu Platinum Agency. Mengenal Tri-A ini dari status Facebook orang yang tidak dikenal sama sekali. Awal join hanya menabung saja, lalu kenapa akhirnya tertarik menjalankan bisnisnya? Karena tertarik dengan bonusnya yang luar biasa. Bergabung di 10 Agustus 2015 dan terus berproses, posisi demi posisi dinaiki hingga sampai di posisi Platinum di Juli 2019. Impian yang sudah diwujudkan, membeli motor Yamaha NMAX Deo, rumah di Metro Residence seharga 900 juta, jalan-jalan gratis dari KAR ke Korea 2018, Singapura, Malaysia naik kapal pesiar Cruise Dream 2019, dan satu new Honda Jazz RS. Nah, kita langsung simak bagaimana antusiasnya Mbak Jenny dalam menjalankan bisnis ini. Kabar luar biasa, pasti Kron, amin, pasti Kron. Sebenarnya gini teman-teman, kalau Jenny bilang kan Jenny ini udah lolos ya. Lolos artinya apa? Jenny gabung 2015. Waktu itu memang ketakutan luar biasa ketika kita dipresentasi. Mungkin di sini ada orang-orang yang mungkin baru dipresentasi tentang Tri-A. Pertama kali ketika kita dipresentasi Tri-A, selain dari legalitas, kadang-kadang kita takut yang masih ada ketakutan, takut ditipu, atau mungkin takut susah ambil uangnya, atau mungkin ada yang merasa ini keuntungannya kok bisa ya, dapat keuntungan dari mana, apa perusahaan tidak bangkrut, atau ada orang yang berpikir ini riba gitu ya, atau masa sih ada perusahaan yang mau bayar ratusan juta setiap bulan gitu. Itu sebenarnya sebelum teman-teman berpikir, sebenarnya saya juga sama. Terus juga dulu kita ketika di prospek pasti, apalagi konsepnya adalah menabung, berinvestasi. Orang pasti ketika di presentasi bilang, kenapa nabungnya kok di Tri-A, kenapa nggak di bank saja, semua sama. Jadi teman-teman ketika saya di presentasi pun pemikiran yang sama keluar gitu. Ngapain nabung di situ gitu kan, yang jelas-jelas aja deh ke bank. Sama, semuanya sama. Cuma ketika itu kenapa akhirnya saya bergabung adalah gengsi ya teman-teman. Masa seorang caddy nggak mampu nabung 12.000, nabung 12.000 per hari aja pakai mikir gitu. Padahal kan uangnya nggak hilang, karena sebenarnya rata-rata orang dalam hidupnya itu untuk mencari uang, mereka akan berbisnis atau mencari sebuah pekerjaan. Jadi kita tuh punya teman itu, walaupun dia sudah bekerja, pasti dia akan cari bisnis. Begitupun yang tidak bekerja, mereka akan mencari pekerjaan atau mencari bisnis. Jadi buat saya menawarkan Tri-A itu solusi gitu. Karena kenapa? Karena teman-teman saya butuh gitu, butuh penghasilan gitu. Jadi akhirnya saya pikir ya udah deh gabung. Walaupun saya punya pemikiran yang tadi itu aman tidaknya, riba atau tidaknya, apa ini multi level kah dan lain-lain, itu semua sama pemikirannya seperti itu. Tapi ketika saya berpikir hal itu, saya tidak pernah tahu apakah perusahaan ini baik atau tidak kalau kita tidak mencoba. Dalam sebuah pekerjaan atau bisnis apapun, kita harus mengambil sebuah resiko. Ya kita coba aja dulu gitu kan, ibaratnya kalau kata motivator bilang, kita nggak tahu dalamnya sebuah kolam renang, kita nggak tahu akan bisa berenang atau tidak, kita tidak tahu bisa bersepeda atau tidak kalau kita tidak mencobanya. Jadi saya mencoba waktu itu. Saya pikir ya udahlah, nabung aja gitu kan. Buat apa nabung Bapak Ibu? Ya balik lagi, uangnya kan kalau berbisnis itu biasanya kita keluar uang, ngambil uang dari tabungan untuk modal usaha gitu ya. Lalu uangnya itu akan dibelikan, mungkin disewakan tempat atau mungkin nanti dibelikan barang atau apapun, yang penting untuk modal usaha. Anda keluar uang loh, belum tentu usaha itu pun bisa menguntungkan atau bahkan menjadi rugi gitu.
Nah, saya melihat berbeda dengan 3i. 3i ketika saya berbisnis di sini, saya justru menyimpan uang saya di tabungan. Artinya, kekhawatiran saya, kalaupun saya tidak menjalankan bisnis, minimal uang saya keluarkan sebagai modal saya tidak akan pernah hilang, gitu. Nah, akhirnya di situ saya berpikir, wah ini bisnis yang luar biasa gitu. Saya rasa rata-rata orang berbisnis modal yang keluar, tapi justru kita menambahkan tabungan. Artinya kalau Anda gagal pun tabungan Anda ini aman gitu, Anda nggak usah takut. Apalagi kita sudah tahu bahwa 3i ini sudah 45 tahun berdiri. Kalau misalnya perusahaannya tipu menipu, ya saya rasa sudah tutup dari kapan tahu, seperti itu. Maka dari itu, dari awal saya berpikir hanya nabung saja, karena ada benefit. Sayang sekali Bapak Ibu, ketika kita bisa ketika kita bergabung di sebuah bisnis yang hanya menabung, dapat insuran atau investasi saja sudah menguntungkan. Tapi apa salahnya ketika kita mereferensikan atau mengajak? Modalnya itu hanya cerita, hanya ngobrol. Jadi kenapa langkah-langkahnya Jenny itu dulu tidak ada berpikir penolakan, tidak ada berpikir membangun jaringan. Yang Jenny bahas adalah Jenny cerita aja gitu. Jadi kalau yang namanya kita cerita, mau orang itu gabung mau enggak, ya itu bukan jadi persoalan. Karena sebenarnya pada dasarnya dalam hukum peluang juga sudah jelas, matematikanya sudah ada. Ketika Anda ditolak, pasti ada yang nerima. Tapi tidak selamanya Anda diterima terus, pasti ada penolakan, itu udah hukumnya. Nah, akhirnya saya pikir ya udah deh, sebenarnya coba-coba nih ya, modal mulut cerita. Udah tahu belum 3i? Apa tuh Jen 3i? Masa sih nggak tahu 3i? Kan gitu ya, kita cerita. Iya, apaan sih 3i? Serius nggak tahu? Itu sebenarnya cuma sebatas itu aja. Gitu. Akhirnya emang nggak tahu. Tahu nggak di sini banyak loh orang yang punya penghasilan luar biasa dengan menabung. Maksudnya gimana kok bisa gitu kan? Ya nabung di bank aja. Semua sama akan menjawab seperti itu. Akhirnya Jenny di situ presentasi prospek ya. Walaupun dulu kita tidak seperti sekarang dengan adanya 3i Live Channel seperti ini, sebenarnya lebih mudah banget. Kenapa? Karena Jenny kalau seandainya 3i Live Channel dulu sudah ada, wah Jenny tinggal ngumpulin teman-teman, suruh nobar, nonton. Karena Jenny nggak mesti capek-capek presentasi lagi gitu. Biarkan mereka menyimak presentasi by 3i Live Channel gitu kan. Nanti setelah itu kita tinggal closing. Nah kalau dulu kan kita masih prospek satu-satu kayak gitu. Dan alhamdulillah setiap penolakan yang Jenny terima bukan menjadi sebuah hambatan, bukan menjadi sebuah ketakutan, justru menjadi sebuah rasa penasaran, introspeksi diri untuk lebih belajar lagi. Kok kenapa ya dia nolak? Oh mungkin kondisinya ketika itu dia sedang letih kerja, atau mungkin kondisinya sedang tidak tepat. Tapi teman-teman, banyak orang yang menolak Jenny di awal, betul. Tapi penolakan itu sebenarnya mereka itu yang nolak-nolak itu sebenarnya lagi melihat kita, sedang melihat kita. Jadi tidak semata-mata yang menolak itu nggak akan gabung percaya sama Jenny, teman-teman. Jadi mereka yang nolak tuh terasa takutnya ada gitu. Jadi dia, udah deh Jen kamu dulu gitu kan. Nah ketika saya terus jalanin gitu ya, akhirnya kan mereka melihat. Maka yang nolak-nolak itu percaya teman-teman, ketika Anda sudah memberikan pembuktian, yang nolak itu pasti akan menghubungi Anda gitu. Maka tenang teman-teman, yang nolak itu justru menjadikan database Anda buat nantinya. Di saat apa Anda buktikan. Setiap orang itu sebenarnya punya pilihan dia untuk maju atau mundur terus gitu ya. Yang saya pahamin adalah kalaupun saya mundur di 3i, artinya apakah saya tidak berjuang di luar sana, menahan rasa lapar, melihat bahwa impian saya juga tidak bisa diwujudkan, atau mungkin saya seperti kebanyakan orang yang membarterkan waktu saya untuk bekerja gitu ya, membarterkan waktu saya untuk mendapatkan uang. Jadi saya berpikir gini, di dunia ini semua bisnis ya begitu, harus ada perjuangan. Jadi bukan Anda melihat bahwa wah di 3i kayaknya penuh perjuangan terus Anda di luar sana tidak ya teman-teman, semua sama. Dimanapun perlu yang namanya perjuangan. Jadi ketika saya berawal dari seorang agensi yang hanya menabung, kenapa saya akhirnya menjalankan? Karena saya tahu bahwa di sini yang setelah saya mengikuti semua pertemuan,
Anda tidak perlu, sebenarnya gini, kalau Anda punya tim, kalau Anda mau tim Anda jalan itu sebenarnya undang ke pertemuan. Dengan undang ke pertemuan, saya banyak melihat motivasi gitu ya, cerita yang menjadi inspirasi buat saya. Salah satunya tuh kita bisa lihat di 3i Live Channel. Karena kenapa? Karena kalau di 3i itu kan seluruh Nusantara, seluruh Indonesia kita bisa melihat. Kalau kadang-kadang kan kalau di pertemuan kita, misal saya biasa di Bogor ya, leader-leader di Bogor saja. Tapi kalau melalui 3i Live Channel itu seluruh Nusantara. Tadi saya kenalan dengan Bapak Ketut dari Bali gitu ya. Nah, mereka mempunyai sebuah cerita yang menjadikan inspirasi buat saya. Nah, mengawali bisnis ini ya seperti itu. Saya mendengarkan orang-orang di pertemuan, bagaimana mereka kisah story-nya, ya maksudnya bisa suksesnya itu seperti apa. Akhirnya saya mendengarkan di pertemuan dan saya pun termotivasi. Jadi saya melihat bahwa setiap orang itu kan lahir sama, ya kita dilahirkan sama, tidak ada yang beda. Tidak ada Anda lahir langsung pandai, tidak ada Anda langsung kaya, tidak, semua sama. Semua ditakdirkan untuk sukses sama semuanya. Cuma yang bedanya kenapa hari ini saya berhasil, Anda tidak. Balik lagi, semua berbicara kesungguh-sungguhan Anda. Berbicara keyakinan gitu. Jadi ketika saya join di 3i, lalu kemudian saya menjalankan, saya bersungguh-sungguh. Ya Allah, kalau emang 3i adalah kendaraan buat saya untuk sukses, maka berikan saya kekuatan gitu. Jadi saya minta doanya tuh saya suksesnya lewat 3i. Dan ketika menjalankan tentu tidak mudah teman-teman. Ada sebuah proses yang harus saya tukar gitu ya. Rasa capek, wah. Lelahnya saya ketika dulu belum punya mitra, merasa malu. Tapi saya tahu saya punya semangat. Ketika orang bilang, ayo mana bukti? Kadang saya terlalu capek mendengarkan omongan orang gitu. Saya juga sedang berproses gitu ya. Saya juga sedang bekerja gitu. Saya sedang menjalankan. Dan biasanya orang-orang yang bertanya itu adalah orang terdekat kita, sahabat kita, saudara gitu ya, bahkan suami atau istri kita. Ngapain kamu pulang sampai larut? Ngapain sih kamu capek kesana kesini tapi belum tentu ada hasil. Tapi yang saya percaya ketika itu adalah Tuhan adil. Tuhan adil, Tuhan tidak tidur, yang bersungguh-sungguhlah yang berhasil. Maka tibalah setiap bulannya bagaimana saya mendengarkan arahan top leader saya. Ketika top leader saya bilang, Jen, kamu harus kejar elit. Walaupun saya bingung apa itu elit, saya tidak melihat kebingungan saya. Yang penting saya lakukan, karena saya dengan melakukan saya akhirnya bisa paham. Gitu. Akhirnya perlahan-lahan saya tidak pernah bermimpi puluhan juta masuk ke rekening. Dengan skill saya seorang ibu rumah tangga perempuan, yang ibarat kalau perempuan tuh sama laki-laki tuh ada kesetaraan gender, yang udah sih perempuan ngapain sih cari uang, udah biar saya aja gitu ya. Kadang-kadang ketika saya berproses saya mengalami hal itu. Pulang malam ninggalin keluarga. Tapi buat saya meninggalkan keluarga saya itu kan bukan untuk tidak baik, tapi saya melakukan ini buat keluarga saya gitu. Dan apa yang saya pikirkan, kesungguh-sungguhan saya sukses di 3i ini menjadi luar biasa gitu. Perubahan hidup yang jauh luar biasa, yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. 40 juta masuk ke rekening setiap bulan, itu rasanya tidak ada perusahaan yang bisa bayar saya seperti itu dengan kekurangan saya. Makanya teman-teman, Pak Kuancin suka bilang 3i ini adalah kesempatan. Tapi kesempatan untuk siapa? Bagi Anda yang melihat, teman-teman, hanya melihat bahwa 3i ini peluang buat kita buat merubah hidup. Tapi buat Anda yang bersungguh-sungguh, kalaupun Anda hanya gabung, lalu kemudian Anda prospek sekali, kemudian lebih banyak mengeluhnya, kesalnya, berarti Anda tidak bersungguh-sungguh. Karena sebuah proses itu menjadikan Anda menjadi lebih hebat, teman-teman. Ketika Anda ditolak, Anda paham, artinya Anda harus mengintrospeksi diri Anda, belajar lagi. Tidak bisa, teman-teman, bonus saya besar, tapi tidak berbanding lurus dengan sikap saya, tidak berbanding lurus dengan karakter saya. Sikap pembentukan karakter mental itu diuji.
Diuji ketika apa? Ketika saya menghadapi penolakan, ketika tim saya bergabung di bisnis lain, ya, ketika seperti pandemi ini gitu. Itu sebuah ujian buat saya. Tapi mampu nggak saya melewati ujian itu? Karena saya percaya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Anda harus percaya itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya, Jen, apa sih motivasi kamu bisa sampai sukses gitu ya? Yang saya pahamin adalah saya ingin berubah hidup, saya ingin jauh lebih baik lagi. Impian saya tidak ada yang bisa mewujudkan kecuali saya, teman-teman. Apalagi dengan bisnis 3i yang hanya modal cerita, ngobrol sana sini, bisa buy phone. Ini sangat mudah sekali. Kalaupun misalnya kita ditolak, is oke, kita silaturahmi gitu. Nggak ada rasa sakit hati. Dan saya di bisnis ini tidak pernah merasa beban. Tidak pernah merasa beban artinya apa? Ketika tim saya berhenti, ya udah gitu. Itu pilihan mereka. Terus apakah saya berhenti? Tidak, teman-teman. Buat apa? Karena saya ingin mengikuti para top-top leader saya yang udah sukses. Saya ingin berhasil seperti mereka. Maka saya mencontoh leader-leader yang di atas. Saya ingin seperti Pak Kwanchen, saya ingin seperti Pak Yosef, saya ingin seperti Pak Budi Haji, Pak Gusmik, Pak Denny. Saya ingin seperti mereka yang bisa memberikan impian-impiannya untuk keluarga. Jadi itulah yang saya fokuskan. Jadi bukan melihat bahwa timnya rontok, bukan. Yang saya fokuskan adalah perjalanan dalam bisnis ini menjadi sebuah pembentukan karakter buat saya, bahwa mencapai uang puluhan juta, ratusan juta itu tidak bisa tiba-tiba, tapi harus ada proses. Maka ketika saya mencintai prosesnya, ketika saya cintai pertemuan, hasil itu akan mengikuti. Jadi buat Anda yang mungkin hari ini masih ragu di bisnis 3i, buang keraguannya. Buang, Anda harus buktikan. Dan bagi mungkin teman-teman yang hari ini sudah bergabung di 3i, tapi kok saya belum berhasil, coba cek lagi sama kita, sama diri kita, introspeksi diri kita. Sudah sungguh-sungguhkah kita di bisnis ini? Ketika kita melawan rasa malas kita, rasa kantuk kita, rasa kesal kita, sudah bisa belum? Kadang-kadang contoh seperti saya punya penghasilan puluhan juta pun masih ada rasa zona nyaman karena sudah memiliki banyak penghasilan. Akhirnya saya pikir ya udahlah, nggak usah jalankan bisnisnya. Kalau saya berpikir seperti itu, mungkin saya udah ngapain juga gitu ya, udah merasakan menikmati. Tapi saya melihat orang-orang yang berjuang dengan saya, tim saya melihat mereka seperti saya dulu. Saya melihat mereka kayak saya, harus jauh lebih hebat. Mereka harus bisa mewujudkan seperti apa yang saya dapat sekarang, teman-teman. Dan ketika Anda bisa berhasil mewujudkan impian Anda, tantangan Anda, penolakan itu nggak ada seberapanya. Nggak ada apa-apanya dengan apa yang Anda dapat. Kebebasan waktu Anda punya, kebebasan keuangan yang Anda punya. Maka teman-teman berjuang di 3i, teman-teman. Lihat kita, lihat kami, lihat saya. Saya yakin Anda bisa. Yakin. Jangan ragukan sama diri Anda, teman-teman. Dalam diri teman-teman itu punya mental yang luar biasa. Jangan sampai mental Anda dijatuhkan oleh omongan-omongan dari luar. Jangan kalah, tapi buktikan. Ketika saya bisa membuktikan, Bapak Ibu, orang yang mencibir saya, orang yang menghina saya, akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka bangga. Pertanyaannya, ketika mereka gabung apa tidak sama saya, tidak jadi masalah karena saya sudah berada di kesuksesan saya, Bapak Ibu. Yang penting adalah di bisnis ini Anda membuktikan. Seberapa cepat Anda membuktikan ini tergantung dari action-nya, teman-teman. Setiap penolakan atau apapun, setiap ada ujian bukan jadi sebuah masalah. Jangan jadikan sebuah masalah, tapi sebuah ilmu buat kita untuk kita jauh lebih baik lagi. Kalau kita tidak diberikan ujian, tidak diberikan tantangan, maka karakter Anda bukan menjadi sosok yang leader yang luar biasa. Kita harus memiliki karakter mental baja, teman-teman. Semangat kita besar, maka bonus pun akan berbanding lurus dengan teman-teman. Buat saya, teman-teman, mungkin yang tadi ya, hidup itu pilihan. Kalaupun teman-teman mungkin hanya sekedar untuk menabung saya, tidak masalah gitu ya.
Karena dalam hidup, apa sih yang akan Anda tinggalkan buat orang-orang yang Anda sayang? Kalaupun Anda tidak bisa menjalankan bisnis, minimal dengan Anda menabung di sini, Anda bisa menyisihkan uang Anda berkembang. Ketika kita tidak ada umur, ya anggap Jen, saya masih begini hidup saya, tapi Anda punya tabungan. Anda tidak punya luas tanah, Anda tidak punya rumah yang besar, tapi ketika Anda memiliki tabungan, mungkin tabungan ini yang akan sangat berarti, bermanfaat buat keluarga Anda. Dan buat teman-teman yang berjuang, kita sedang berlari maraton. Kita sama-sama untuk menuju sampai garis finishnya, yaitu Crown. Sudah jelas ada garis finish, teman-teman. Kecuali Anda lari, nggak tahu mau kemana, yaitu ngapain juga. Tapi ketika jalanin bisnis 3i, kita tahu set goalnya, tujuannya itu apa. Sukses buat seseorang itu mungkin beda. Ada orang yang merasa bronze pun udah senang. Ada yang merasa udah elit pun udah senang. Jadi sukses tuh di mata orang masing-masing tuh beda. Ya, tapi bagi saya, sukses saya adalah saya harus mencapai Crown. Ketika saya memiliki penghasilan besar, saya akan membantu lebih banyak orang lain. Bukan untuk apa ya? Karena apapun yang ada, yang kita butuhkan semuanya tuh dengan uang. Dan saya pun di sini tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah meninggalkan tim-tim saya. Karena saya ingin menjadi pemimpin yang baik buat Anda, leader yang baik buat Anda. Kalau saya saja mau berdiri, berjuang buat Anda, memperjuangkan suksesnya Anda, masa Anda tidak mau berjuang untuk diri Anda?